Alright, yes, okay. For now, we will discuss about skill 10, right? Skill 10 ya guys ya sekarang di TOEFL-nya Longman, bagian reading atau membaca ya, pemahaman dalam membaca, reading comprehension ya. Saya ingatkan lagi guys, kalau di reading ini saya caranya menjelaskannya selain saya jelaskan skill-skillnya, yang mana itu cuma berpengaruh bagi saya ya, berpengaruh 25%-an lah untuk membantu kita di reading ketika ngerjain reading ya. Yang 75% adalah ke kosakata guys ya. Jadi ketika saya nerjemahin ini, kalian pahami tuh kosakatanya ini artinya ini artinya ini ya. Dan juga untuk mengasah kemampuan bacanya teman-teman ya, biar bisa lebih paham. Jadi kalau ada pandangan pengetahuan yang saya tahu tentang bacaannya ya pasti saya kasih tahu biar kalian lebih paham. Intinya comprehension itu artinya pemahaman ya, reading comprehension di skill 3 di section 3 di Longman di TOEFL itu kan ada reading ya, reading comprehension. Jadi pemahaman dalam reading gitu guys ya. Masih ingat kan kalau TOEFL itu ada 3 section? Yang pertama ada listening comprehension, pemahaman dalam listening. Videonya udah ada by the way di playlist. Kalian kalau mau ini ya, kalau mau cari, kalau mau belajar listening dulu boleh. Ada structure and written expression, struktur sama ungkapan penulisan, maksudnya grammarnya TOEFL ada juga di playlist. Sama yang terakhirnya reading comprehension, pemahaman dalam membaca. Oke. Dan lebih saya tekankan ke kemampuan kalian membaca ya, pengalaman ya. Kemampuan itu hasil dari pengalaman guys. Jadi bukan hasil dari trik-trik atau skill-skill. No. Umpamanya kalian dikasih ini ya, dikasih jurus sama guru kalian, pukulan kayak gini. Nah, kalau kalian sekali seret langsung bisa, umpamanya belajar 1 jam terus langsung bisa pukulan itu. Terus kalian berharap menang lawan Mike Tyson dengan pukulan itu. Tidak bisa guys, kalian harus melatihnya beribu-ribu kali ya. Meskipun pukulannya sama, tapi kalian latih terus ya bisa ya. Ya maksudnya bukan mengalahkan Mike Tyson juga, maksudnya bisa menguasai banget di pukulan itu kalau udah diulang-ulang gitu maksudnya ya. Alright, langsung aja guys. Langsung aja in a government. Ini topik pertama ya. Sebentar, saya belum kasih tahu ininya. Judulnya di skill 10 ini, use context to determine meanings of difficult words ya. Gunakan untuk konteks bacaan maksudnya ya. Gunakan konteks bacaan untuk menentukan arti dari kata-kata yang sulit ya. Biasanya kan ada kata-kata sulit yang kita nggak tahu tuh. Waduh gimana nih artinya apa nih? Dan ketika tes kan nggak boleh buka kamus ya kan. Makanya caranya adalah dengan kalian baca kanan kirinya, kanan kiri dari kata tersebut ya, biar bisa ketahuan tuh kira-kira artinya apa. Oke. Oke ya. Langsung aja di contoh ini, bacaan contoh ini. In a government's election, ngomongin ini ya, pemilu ya. In a government election, dalam pemilihan umum pemerintahan ya, the incumbent. Nah, umpamanya kalian nggak tahu kata incumbent ya, kalian gini dulu, incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Si bla bla bla, si incumbent ini biasanya punya keunggulan yang kuat dibandingkan pendatang. Pendatang berarti kalau si incumbent punya keunggulan kuat dibandingkan dengan yang si pendatang. Berarti incumbent ini adalah apa guys? Yang petahana itu maksudnya yang sudah duduk di situ ya. Umpamanya Pak Jokowi di tahun 19 ya. Pak Jokowi kan udah jadi presiden dari tahun 2014 ya. 2014 pemilu lagi tahun 2019. Nah, Pak Jokowi itu sebagai petahana guys, atau incumbents ya, orang yang sudah ada di dalam kekuasaan, dan jelas dia lebih kuat keuntungannya daripada musuhnya atau lawannya, karena kan dia udah dikenal sama masyarakatnya gitu maksudnya ya. Nah, kalau kalian misalkan nggak tahu kata incumbents, dengan ada kata-kata kayak strong advantage over a newcomer ya, memiliki keunggulan yang kuat dibandingkan si pendatang baru atau si musuh yang baru gitu ya. Kalian bakalan tahu kalau incumbent itu berarti yang sudah ada di pemerintahan sejak lama, sejak sebelumnya. Berarti petahana kalau bahasa Indonesianya. Oke. A person who is already in office. Nah, itu lebih diperjelas lagi ya. Seorang yang sudah ada di kantor. Kantor maksudnya bisa kantor pemerintahan. Maksudnya kalau gubernur ya di balai kota, kalau presiden ya di istana negara gitu ya. A person who is already in office ya. Seseorang yang sudah menjabat, maksudnya in office gitu ya, menjabat, and thus has a certain degree of prominence
dan memiliki tingkat keunggulan tertentu, has a better chance of being elected, ya, memiliki peluang lebih besar untuk terpilih, ya, than does someone who is unknown to the electorate, ya, dibandingkan seseorang yang tidak dikenal oleh para pemilih, ya guys, ya gitu. History has shown a strong proclivity. Jadi sejarah telah menunjukkan proclivity itu apa, guys? Kecenderungan yang kuat, ya, kecenderungan in election, dalam pemilihan umum, ya, at all levels, di tingkat all levels of government, jadi di semua tingkat pemerintahan, to return the incumbent to office, untuk mengembalikan petahana ke jabatannya, gitu guys. Coba saya rekap dulu ya. Dalam pemilihan umum pemerintahan, petahana umumnya memiliki keunggulan yang kuat dibandingkan pendatang baru. Seseorang yang sudah menjabat dan memiliki tingkat keunggulan tertentu memiliki peluang lebih besar untuk terpilih dibandingkan seseorang yang tidak dikenal oleh para pemilihnya, ya. Sejarah telah menunjukkan kecenderungan yang kuat dalam pemilihan umum di semua tingkat pemerintahan untuk mengembalikan petahana ke jabatannya. Jadi memang guys, kalau orang udah menjabat, nah dia akan menggunakan jabatannya tersebut untuk mengembalikan dirinya ke situ, ya. Nah, gitu guys intinya ya, karena udah nyaman lah, maksudnya udah nyaman mungkin ya, terus ingin programnya lanjut segala macam ya. Niatnya kan beda-beda, nggak selalu jelek ya, nggak selalu jelek. Kayak kalian udah jadi lurah tuh ya, atau Pak Camat, terus pengen lanjut lagi karena program kalian belum selesai, atau kalian kurang percaya sama camat yang setelahnya ya, kalian lebih percaya sama diri sendiri bahwa lebih bisa mengangkat kecamatan tersebut, ya berarti kalian akan berusaha untuk bertahan gitu guys ya, sebagai petahana. Oke, untuk kembali lagi ke kantor, untuk kembali menjabat gitu guys. Alright, and then ini ya pertanyaannya adalah an incumbent in line 1 is most likely. Incumbent itu apa sih? Di baris pertama itu incumbent itu apa ya? Apakah yang A, special type of election, pemilihan tipe spesial dari pemilu. Yang B, a political party, partai politik. Apakah yang C, beneficial comment, komen yang bermanfaat, nasihat gitu maksudnya, nasihat. Kalau yang D, a current office holder, pemegang kuasa yang sekarang, yang menjabat sekarang maksudnya. Udah jelas ya, yang D guys. Alright, oke. Aman ya, gampang ya. Kalau gitu kita langsung ke ini ya, ke passage 1 di bacaan pertama di TOEFL exercise 10. Kalau tadi kan cuma contoh ya, sekarang yang ada soalnya, banyak ya. Di sini nanti ada 8 soal ya, 8 soal untuk dua bacaan. Bacaannya ada 2 nih. Alright, oke, untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4 ini ya, The Black Widow ini ya. Oke, langsung kita bahas. The Black Widow, nah kalau diartiin satu-satu gini guys, black itu hitam, widow itu janda hitam ya, janda hitam. Ya sebentar, kita baca dulu. Is the most dangerous spider living in the United States, adalah laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Nah, biar masuk akal, jangan diartikan janda hitam ya, nggak usah diartiin ya, karena ini kan nama hewan ya. Berarti kita sebut aja Black Widow ya, Black Widow. Nah, kalian tahu nggak guys, yang ini ya, film Avenger itu kan ada yang cewek ya, yang disebut Black Widow itu. Nah, itu bukan janda hitam maksudnya guys, dia tuh merepresentasikan si laba-laba di Amerika itu. Black Widow tuh maksudnya itu guys, laba-laba hitam yang paling laba-laba yang paling berbahaya di Amerika. Oke, kita sebutnya Black Widow aja. The Black Widow is the most dangerous spider living in the United States ya. Black Widow adalah laba-laba paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. It is most common in the southern parts of the country. Laba-laba ini adalah yang paling umum di bagian selatan negara tersebut, Amerika ya. But it can be found throughout the country. Tapi dapat ditemukan di seluruh negeri. The Black Widow got its name because The Black Widow itu mendapatkan nama tersebut karena the female has been known to kill the male ya. Karena betina diketahui membunuh si jantan ya, after mating, setelah kawin ya. Habis dikawinin langsung dibunuh si cowoknya nih ya, si jantannya nih. As a result becomes a widow. Dan pada akibatnya menjadi janda ya. Jadi laba-laba nih kawin nih. Kalau habis kawin, si laba-laba Black Widow ini langsung ngebunuh si suaminya gitu ya. Makanya dia disebut janda hitam ya. Terus the Black Widow is rather distinctive.
Ini appearance ya. Penampilan janda lagi. Penampilan Black Widow itu agak distinctive, itu berbeda guys dalam penampilannya ya. It has a shiny globular body. Ia memiliki tubuh yang bulat mengkilat ya. The size and shape of a pear. Ukuran dan bentuknya kacang polong ya. Seukuran dan sebentuk kacang polong bentuknya itu. And is marked on its underbelly, dan di bagian bawahnya marked itu maksudnya ditandai with a red or yellow spot ya. Dan di bagian bawahnya ditandai dengan bintik merah ataupun kuning ya. The female is considerably more ample than the male ya. Betina jauh lebih besar daripada jantan ya. More ample. Ample itu sama kayak big ya guys ya. Besar ya. Dan the male lebih besar. Roughly 4 times larger on the average. Rata-rata 4 kali lebih besar. Roughly itu kayak kasarnya gitu ya. Kasarnya tuh kira-kira itu 4 kali lah besarnya, lebih besar daripada ya si jantannya itu ya. Terus, if a human is bitten by a black widow, jika manusia digigit oleh si black widow ini, the spider's poison can cause severe illness and pain ya. Racun laba-laba ini dapat menyebabkan penyakit penyakit parah, penyakit dan rasa sakit yang parah ya. Apa sih maksudnya, Sir? Penyakit dan rasa sakit? Ya beda guys. Penyakit itu kan penyakit. Penyakit kan belum tentu ada rasa sakitnya. Kayak penyakit apa ya? Kayak saya dulu penyakit panas nggak terasa sakit, cuman nggak sakit banget gitu ya. Kalau pain ya, kalau PAIN ya, pain itu kayak kerasa nyeri, sakit gitu loh, bener-bener kerasa gitu loh ya. Kalau illness itu penyakit, kalau pain itu rasa sakit ya, bedakan ya. Racun laba-laba dapat menyebabkan penyakit dan rasa sakit yang parah. Oke. Black widow bites have occasionally proved deadly. Gigitan black widow terkadang terbukti mematikan ya. But it is certainly not the norm for black widow bites to be mortal. Tetapi gigitan black widow bukanlah hal yang mematikan. Kadang-kadang ada orang yang bisa mati karena digigit black widow ya guys ya. Tapi sebenarnya kalau diukur-ukur dibandingkan sama ular ular kobra dan lain-lain, ini termasuknya bukanlah hal yang mematikan, bukan racun yang mematikan. Kalau dari laba-laba ini masih kuatan si ini ya, ular. Saya ini dulu guys ya, saya rekap dulu. Black widow adalah laba-laba paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat ya. Laba-laba ini paling umum di bagian selatan, ada di bagian selatan negara tersebut. Namun dapat ditemukan di seluruh negeri atau negara tersebut, negara Amerika ya. Black widow mendapatkan nama tersebut karena betinanya diketahui membunuh jantan setelah kawin dan akibatnya menjadi janda. Oke. Penampilan janda hitam itu agak berbeda, atau black widow ya. Penampilan black widow itu agak berbeda. Ia memiliki tubuh bulat mengkilat, ukuran dan bentuknya seperti kacang polong ya, P ya. Dan di bagian bawahnya ditandai dengan bintik merah atau kuning. Yang betina jauh lebih besar daripada yang jantan ya, rata-rata 4 kali lebih besar. Jika manusia digigit oleh black widow ya, racunnya itu racun laba-laba tersebut dapat menyebabkan penyakit dan rasa sakit yang parah ya, severe itu bacanya parah ya, artinya parah. Severe illness and pain, berarti illness penyakit, pain rasa sakit, severe parah ya, yang parah. Gigitan janda hitam atau black widow terkadang terbukti mematikan, tetapi gigitan black widow itu bukanlah hal yang mematikan guys ya. Tidak digolongkan sesuatu yang mematikan gitu ya, bisanya dari black widow ini. Oke, pertanyaannya adalah in line 3 di baris ketiga, the word widow, kata widow itu bermakna apa guys? Kalau bahasa Indonesianya kan janda ya. Oke, kalau yang A type of poison, tipe dari racun. Kalau yang B the dead male spider, laba-laba cowok yang mati, laba-laba jantan yang mati. Kalau yang C the human victim of the spider, korban manusia dari laba-laba. Kalau yang D a female whose mate has died, wanita atau betina yang suaminya atau cowoknya mati. Gimana guys? Jawabannya adalah yang D ya, cewek yang cowoknya mati, widow, janda. Oke. Terus click on the words. Nomor 2 ya, click on the words in paragraph 2 that is closest in meaning to spherical. Klik
klik atau pilih maksudnya, pilih kata di paragraf kedua yang dekat artinya dengan spherical. Spherical itu kan bulat ya, apa yang di ini ya, di paragraf kedua yang sama artinya dengan bulat. Bulat mana-mana? Coba cari guys. Oke, udah ketemu? Ya, itu ya. Globular. Ya, globular itu maksudnya bulat, ya artinya sama bulat. Ya, shiny globular body itu artinya tubuhnya itu shiny mengkilat dan bulat gitu, bulat mengkilat gitu ya, globular ya guys ya. Kalau yang 3 itu the word ample, ample itu besar ya. Ample in line 7 di baris ke-7 indicates that the spider is, di kata ample di baris ke-7 itu mengindikasikan bahwa laba-labanya apa? Apakah A feminin, B besar, C dotted with colors, dihiasi dengan warna. Kalau yang D normal. Yang mana? Yang B ya, large ya. Kalau yang nomor 4, look at the word deadly in paragraph 3. Lihatlah kata deadly, mematikan, di paragraf ketiga. Click on another words in paragraph 3 that is close in meaning to deadly. Klik kata lain di paragraf ketiga itu yang artinya dekat dengan mematikan. Yang mana guys? Yang mana? Yang mortal ya guys ya. Mortal itu mati maksudnya guys. Fana ya, fana. Fana itu ini guys, bisa mati ya, fana, mortal. Kalau tidak bisa mati atau abadi kan immortal. Nah, dekat maknanya dengan mortal itu ya, mortal atau fana, mati ya, sesuatu yang bisa mati. Oke, kalian baca-baca dulu, boleh di pause dulu kalau mau dibaca. Saya mau langsung ke bacaan terakhir ya, yang kedua. Yang kedua ini ngomongin tentang tornado ya, tornado. Langsung aja, tornadoes occur itu muncul ya, tornado muncul throughout the world, terjadi, occurs itu muncul atau terjadi ya, throughout itu di seluruh the world, dunia, berarti tornadoes occur throughout the world, tornado terjadi di seluruh dunia, but for reason that scientists are not fully able to discern, namun karena alasan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan ya. Discern itu dipahami, discern itu tidak bisa dipahami, but the reason that scientists are not fully able to discern ya, namun karena alasan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan, the great majority occur in the United States. Bagian besar tornado itu terjadi di Amerika Serikat gitu guys. Approximately 700 tornadoes a year ya, sekitar 700 tornado per tahun ya, occur within the United States, terjadi di Amerika Serikat. Iya ya, perasaan saya kalau tornado itu seringnya di Amerika guys, di Indonesia jarang ya. By the way, tornado itu ini loh guys, angin puting beliung kalau di kita bahasa Indonesia itu. Tornado itu angin yang muter-muter itu loh, angin puyuh itu loh, angin puting beliung ya. Nah, kayaknya itu yang sering tuh di Amerika, dan gede-gede kalau di sana itu ya. Segede rumah lah. Kalau di kita kan kayak di lapangan segede orang kan, itu segede rumah atau sekolahan ya, sama lapangannya ya, bener-bener bisa menghancurkan kota itu ya. Lanjut sampai mana ya, coba ulang. Approximately 700 tornadoes a year occur within the United States ya, sekitar 700 tornado per tahun terjadi di Amerika Serikat. And this comprises 3/4 of the worldwide total. Dan ini merupakan 3/4 ya dari total tornado di seluruh dunia. Most of the US tornadoes take place itu terjadi. Most of the US tornadoes take place in the Midwest ya. Sebagian besar tornado di Amerika Serikat terjadi di wilayah Midwest and in the southern states that border the Gulf of Mexico, dan negara bagian selatan yang berbatasan dengan Gulf of Mexico itu teluk Meksiko ya. In general, secara umum, a tornado cuts a path a few hundred yards ya. Tornado itu memotong jalur beberapa ratus meter and lasts less than an hour, dan berlangsung kurang dari 1 jam. An average tornado might propel itself ya. Rata-rata tornado itu dapat melaju ya at a speed dengan kecepatan of 15 or 20 miles per hour, dengan kecepatan 15 atau 20 mil per jam.
and therefore cover a distance of 20 or so miles. Dan oleh karena itu menempuh jarak sekitar 20 mil, guys. Tornadoes, however, can be much worse than average. Ya, tornado bagaimanapun bisa lebih buruk dari rata-rata. The most devastating tornado on record occurred on March 18, 1925, ya. Tornado paling dahsyat yang pernah tercatat terjadi pada tanggal 18 Maret 1925 in the states of Missouri, Illinois, and Indiana, di negara bagian Missouri, Illinois, dan Indiana, ya guys ya. Terus the path of this tornado was more than 200 miles long and a mile wide, ya. Jalur tornado ini panjangnya lebih dari 200 mil dan lebarnya 1 mil, ya. Traveling at an average speed of 60 miles per hour, ya, bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 mil per jam. The winds at the center of the storm, ya, angin di pusat badai, ya, swirled around, itu berputar, ya, swirled around at considerably more than 200 miles per hour, berputar dengan kecepatan lebih dari 200 mil per jam, oke. A total of 689 people died. Sebanyak 689 orang tewas, ya. And countless more. Countless itu tidak bisa dihitung, ya. And countless more, dan banyak lagi, maksudnya gitulah, ya. Tidak bisa, tak terhitung, ya. Tak terhitung were injured, yang terluka. Tak terhitung orang yang terluka. Banyak orang yang terluka, gitulah intinya, ya. At the hands of this killer storm, akibat badai yang mematikan ini. Nah, tornado itu termasuk badai juga, guys, ya. Alright, tapi bentuknya angin muter-muter gitu, angin puting beliung kalau kita, ya. Tornado, oke, saya rekap. Tornado terjadi di seluruh dunia, namun karena alasan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan, sebagian besar terjadinya di Amerika Serikat. Sekitar 700 tornado per tahun terjadi di Amerika Serikat, dan ini merupakan 3/4 dari total tornado di seluruh dunia. Sebagian besar tornado di Amerika terjadi di wilayah Midwest dan negara bagian selatan yang berbatasan dengan Teluk Meksiko. Secara umum, tornado memotong jalur beberapa ratus meter dan berlangsung kurang dari 1 jam. Rata-rata tornado dapat melaju dengan kecepatan 15 atau 20 mil per jam dan oleh karena itu menempuh jarak sekitar 20 mil, ya. Tornado bagaimanapun bisa lebih buruk dari rata-rata. Tornado paling dahsyat yang pernah tercatat pada tanggal 18 Maret 1925 di negara bagian Missouri, Illinois, dan Indiana. Itu yang paling parah, ya. Jalur tornado ini panjangnya lebih dari 200 mil, ya, yang di Missouri, Illinois, Indiana ini, ya. Jalur tornado ini panjangnya lebih dari 200 mil dan lebarnya itu 1 mil, guys. Bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 mil per jam. Angin di pusat badai berputar dengan kecepatan lebih dari 200 mil per jam. Sebanyak 689 orang tewas dan banyak lagi yang terluka akibat badai mematikan ini. Guys, pertanyaannya adalah click on the words in paragraph 1 that is closest in meaning to understand. Klik di paragraf 1 yang dekat artinya dengan mengerti, understand. Mana, guys? Ya, yang mana? Ayo. Jawabannya adalah discern, guys. Discern itu ini, ya, memahami. Memahami, understand, memahami. Discern, memahami, ya. Jadi kan gini tadi, tornado terjadi di seluruh dunia, namun karena alasan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan, bla 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 bla. Discern itu memahami, ya. Discern itu memahami atau dipahami, ya. Kalau sekali nomor 2, the word propel in line 7 di kata propel di baris ke-7 itu bisa diganti apa, guys? Best be replaced by apa? Bisa diganti apa? Kalau yang A, move, pindah, bergerak, pindah, ya. Yang B itu develop, mengembangkan, destroy itu menghancurkan. Terus yang D itu inhibit. Inhibit itu menghalangi, ya. Yang mana, guys? Jawabannya adalah yang A, guys, bergerak, ya, bergerak. Kita baca dulu yang atas tuh. An average tornado might propel itself, ya kan, at a speed of 15 or 20 miles per hour. Jadi artinya adalah rata-rata tornado dapat melaju dengan kecepatan 15 atau 20 mil per jam, ya kan, bla 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 gitu kan. Nah, melaju, might propel itself itu dapat melaju, guys. Propel itu melaju.
melaju atau bergerak gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A paling tepat ya, move, bergerak ya. Bisa diganti dengan move gitu guys. Kalau yang nomor 7-nya, nomor 7 itu which of the following is closest in meaning to the word devastating in line 9? Yang mana yang di bawah ini yang dekat artinya dengan devastating di baris ke-9. Devastating itu merusak ya guys ya. Coba, apakah yang A described menjelaskan, kalau yang B itu delicate menghaluskan, kalau destructive menghancurkan, determined menentukan. Jelas ya, yang C guys, menghancurkan. Devastating itu soalnya devastating itu menghancurkan ya, menghancurkan juga ya. Destructive ya. Destructive itu merusak ya guys ya, menghancurkan, merusak ya. Nomor 8, look at the word swirled in paragraph 2. Kata swirled. This word is closest in meaning to, yang ini, kata ini artinya dekat dengan apa guys? Swirled itu. Swirled itu kan ini ya, swirled around, berputar ya, berputar. Coba, apakah yang A decreased, mengurangi, berkurang, atau rose itu bangkit dari kata rise itu ya, bangkit. Settled, settled itu menetap. Kalau circled itu berputar ya, jelas yang D ya, berputar. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan? Silakan nanya di kolom komentar ya kalau ada ya. Abis ini kita lanjutin ke skill 11 ya guys ya. Di skill 11 nanti ada use context to determine meanings of simple words. Ya, menggunakan konteks bacaan untuk menentukan arti dari kalimat, kata-kata yang sederhana ya guys ya. Ya, kata-kata sederhana berarti gampang dong, nggak ada sulitnya guys. Nanti saya jelasin di skill 11 ya guys ya. Alright, thank you very much and don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Tolong bagikan channel ini ke grup-grupnya, ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris juga, yang kemungkinan besar butuh belajar bahasa Inggris, TOEFL segala macam ya. Alright, thank you very much guys. Terima kasih banyak.